ngobrol kenapa Pak Dondi jadi mualaf, Pak. Pak Herman kan sebenarnya mungkin sudah nonton video saya, masa masih mau nanya lagi? Ya kan kalau dengar langsung kan enak. Siapa tahu saya bisa dapat hidayah dari Pak Dondi. Oh, ya. Siapa tahu Pak Herman ikut mualaf gitu ya? Ya, siapa tahu saya ikut mualaf. Ya, tapi gini Pak, ini satu poin dari saya Pak ya, Pak. Iya. Hidayah itu tidak diberikan oleh siapapun manusia Pak. Ini menurut keyakinan saya ya Pak ya. Jadi hidayah itu murni datangnya dari Tuhan Sang Maha Pencipta Pak. Jadi mungkin Tuhan Sang Maha Pencipta itu bisa menggunakan manusia, bisa menggunakan alam semesta, bisa menggunakan kitab, bisa menggunakan macam-macam untuk mengirimkan hidayah kepada seseorang. Tapi hidayah itu bukan berasal dari manusia, tidak berasal dari siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu Pak. Ini menurut keyakinan saya. Ada dalilnya? Ya, mudah-mudahan ada. Itu ada di saya lupa suratnya, tetapi yang saya pahami adalah hidayah itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu ada di dalam Quran, Pak. Oh, itu ada di Al-Qasas ayat 57, Pak. Al-Qasas 57 ya. Surat keberapa itu? Al-Qasas itu sebentar Pak ya, saya carikan. Itu surat ke-28, Pak. Surat 28 ya. 28 ayat ke-57. Sebentar. Al-Qasas 57. Sebentar, sepertinya saya salah bukan. Saya sambil cari, sambil bicara ya Pak ya. Saya sambil memastikan gitu Pak. Ya, boleh. Jadi kalau tadi Pak Herman menanyakan kenapa saya mualaf, ya terus terang Pak, saya akhirnya menemukan gitu, atau akhirnya bisa membuktikan bahwa Bible yang saya pakai dari semenjak saya kecil ya Pak ya, sampai saya berkeluarga, sampai saya cukup dewasa, ternyata isinya tidak 100% firman Tuhan gitu Pak. Ya. Tidak 100% ya? Ya, tidak 100% firman Tuhan, sehingga menurut saya itu bukan sebagai kitab suci gitu loh Pak. Buat saya gitu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi saya melihatnya di dalam kitab suci itu harusnya tidak ada campur tangan manusia, harusnya murni sebagai firman dari Tuhan Sang Pencipta yang memberikan petunjuk kepada manusia ciptaannya gitu loh Pak. Nah, itu secara singkatnya. Tetapi kalau detailnya mungkin nanti kita bisa cerita atau buka-buka ayat di Bible gitu ya, yang mana yang saya bisa tunjukkan, misalnya ayat ini ternyata mungkin sisipan, ayat ini tambahan, ayat ini pinjaman, atau ayat ini tidak asli gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mengganggu iman saya pada waktu saya masih Kristen, sehingga pada saat itu saya memutuskan, ini tidak mungkin firman Tuhan yang murni gitu loh Pak, yang diturunkan Tuhan untuk manusia sebagai petunjuk manusia menjalani kehidupan gitu Pak. Nah Pak, tadi yang Al-Qasas itu saya memberikan nomor ayatnya salah Pak, ternyata bukan 57 ayat 56 Pak, ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya Pak. 56 ya? Ya. 2856 ya? Ya, 2856. Tadi saya bacanya kelewat satu ayat. Ya. Nah, jadi kira-kira secara singkat begitu ya Pak ya. Jadi saya memandang sebuah agama itu dari kitab sucinya gitu Pak, bukan dari pemikiran agamanya gitu. Jadi kan ada agama, ada pemikiran agama gitu kan Pak ya. Nah, jadi yang saya ikuti akhirnya adalah agamanya gitu loh Pak, bukan pemikiran agamanya. Nah, ayat-ayat yang akhirnya saya buktikan di dalam Bible yang tidak otentik, itu yang menjadikan alasan buat saya bahwa selama saya menjadi Kristen, itu ternyata saya mengikuti pemikiran agama daripada gereja gitu loh Pak. Jadi saya ingin mengikuti agamanya, bukan mengikuti pemikiran agamanya begitu Pak. Nanti contoh-contohnya bisa kita cari satu-satu lah Pak, banyak lah ya. Misalnya contoh perayaan Natal misalnya. Perayaan Natal itu tidak pernah diajarkan di dalam Bible kan Pak. Apalagi tanggal 25 Desember kan tidak ada. Tetapi gereja mengadakan acara Natal itu, ditetapkan tanggal 25 Desember itu
itu kan berdasarkan pemikiran agama, Pak, bukan berdasarkan Bible gitu loh, Pak. Itu hanya salah satu contoh. Kemudian misalnya di dalam Bible kalau kita cari misalnya tidak ada juga perintah untuk beribadah pada hari Minggu misalnya. Tetapi gereja mengadakan kebaktian pada hari Minggu. Mungkin ada kelompok lain yang Advent hari Sabtu. Tetapi kelompok yang mayoritas melakukan ibadahnya hari Minggu. Nah, buat saya itu adalah pemikiran agama lagi gitu. Bukan agama gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Pertama dari kitab sucinya, saya menemukan ketidakotentikan dari ayat-ayat di dalam Bible. Kemudian juga banyak kontradiksi, Pak, menurut saya ya, Pak ya. Saya sudah cari jawabannya dari pihak kekristenan, dari yang kalangan Indonesia atau yang dari kalangan luar negeri. Akhirnya memang untuk Kristen-Kristen yang jujur mengatakan bahwa memang ada kesalahan gitu. Kesalahannya bisa kesalahan penyalinan, bisa kesalahan tulisan juga mungkin tidak jelas gitu. Ya. Pak, kemudian setelah itu baru saya ingin mengikuti ajaran agamanya, bukan pemikiran agama gitu, Pak. Pak Herman jangan kaget bahwa di dalam Islam juga banyak, Pak, yang mengikuti pemikiran agama, bukan mengikuti agama gitu, Pak. Ya. Di dalam setiap agama itu pasti ada, Pak, yang namanya agama dan pemikiran agama. Kita harus pisahkan nih, Pak, yang mana agama, yang mana pemikiran agama. Nah, kita tinggal introspeksi kepada kita sendiri. Selama ini kita ngikutin agama atau ngikutin pemikiran agama, gitu, Pak. Ya. Jadi ya secara singkat seperti itulah akhirnya kenapa saya memilih untuk menjadi seorang mualaf gitu, Pak. Jadi Pak Dondi menjadi mualaf karena mengikuti agama ya? Ya. Bukan mengikuti pemikiran agama. Ya. Oke. Terus Pak Dondi silakan. Ya. Ya, saya tinggal balik tanya sama Pak Herman. Kenapa Pak Herman sampai sekarang masih belum mualaf gitu, Pak? Oh, gitu ya. Ya. Iya dong. Kenapa saya belum mualaf? Ya. Karena saya tidak mengikuti agama dan tidak mengikuti pemikiran agama. Ya. Saya mengikuti Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Itu Pak Dondi. Itu aja, Pak ya? Itu aja, hanya itu saja. Nah, kalau Tuhan Yesus itu membawa agama apa, Pak? Tuhan Yesus itu dia pembawa agama kebenaran. Di Indonesia diakui nggak, Pak? Di Indonesia agama yang diakui itu adalah Kristen. Oh. Ya. Jadi, tapi di dalam Alkitab yang dimaksud agama itu di dalam Perjanjian Baru ya Pak Dondi ya. Ya. Itu adalah kebenaran atau aletheia dalam bahasa Yunaninya. Jadi yang diajarkan Tuhan Yesus itu yang dimaksud agama adalah aletheia atau kebenaran. Jadi saya mengikuti Tuhan Yesus yang empunya kebenaran itu. Itu Pak Dondi. Ya. Nah, kalau begitu, apakah Yesus mengajarkan kekristenan, Pak? Maksud Pak Dondi kekristenan apa? Nah, kekristenan itu kan berarti kan agama yang melandaskan imannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak ya? Bukan pemikiran agama. Di dalamnya nanti ada pemikiran agama, Pak. Di dalamnya ada pemikiran agama. Sebab kekristenan itu kan dari kata bahasa Inggrisnya kan Christianity. Ya, Christianity. Ya. Jadi itu semacam konsep sebenarnya. Lebih cocok ke pemikiran agama kalau kita pakai istilah kekristenan. Nah, sekarang kalau begitu, apakah Yesus membawa konsep kekristenan, Pak? Nah, Yesus membawa keselamatan. Bukan membawa, memberi keselamatan. Ya. Dengan cara mati di atas kayu salib, gitu Pak ya? Dengan dua cara, yaitu mengajarkan kebenaran dan menebus manusia dari semua dosa yang
dia lakukan. Kalau begitu agama Ya. kekristenan itu siapa yang buat, Pak, kalau bukan Yesus? Agama kekristenan, Ya, agama kekristenan atau maksudnya gimana itu? Karena ini bisa rancu nanti pengertiannya. Agama kekristenan ya, gimana maksudnya? ya. Sekarang kita lihat tidak usah jauh-jauh lah, Pak ya. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Pak. Nah, Ya. Bapak ini kan masuk ke dalam agama yang Protestan nih, Pak. Kristen ya, Kristen. Ya, Kristen Protestan dengan ya. berbagai macam alirannya ya. Ya, Kristen kan ada 2 ya, Pak ya. Ada Katolik, ada Protestan ya, Pak ya. Nah, Oh Bapak ya, ikut ya. ya, ya. Katolik kan juga disebut kekristenan kan, Pak ya. Ya, Katolik juga disebut Kristen, Protestan juga disebut Kristen. Ya. Ya, ya. Katolik dan Kristen itu kan disebut Christianity, Pak, kalau bahasa Inggris, Pak ya. Ya, kekristenan ya. Di bawahnya Christianity itu ada Katolik, ada Protestan, nanti ada Ortodok, ada Anglikan, kan gitu, Pak. Ya, betul Pak. Yang menciptakan Christianity itu siapa, Pak? Apakah Yesus? Kalau kita berbicara berbagai macam alirannya, itu adalah Tidak, hasil tidak. dari Saya tidak menanyakan alirannya, Pak. Saya menanyakan Christianity-nya, Pak. pemikiran Kristen ya, kekristenan maksud Pak Dondi. Ya, kekristenannya. Nah, pemikiran Kristen itu kan berarti pendapat, Pak. Pendapat tokoh tertentu dalam sejarah gereja. Nah, karena itu pendapat tokoh, maka ada banyak perbedaan yang kemudian menghasilkan atau mengakibatkan banyaknya kelompok-kelompok yang berbeda. Itu. Sudah, Pak? Sudah. Jadi kalau begitu menurut Pak Herman, Yesus tidak menciptakan kekristenan sebenarnya, Pak, atau bagaimana? Yesus, saya sudah bilang di awal, itu mengajarkan kebenaran dan memberi keselamatan. Apakah yang Bapak maksud keselamatan dan kebenaran itu kekristenan, Pak? Bukan, karena kan kekristenan kan pendapat tokoh. Kalau begitu, kenapa Pak Herman masuk ke dalam kekristenan, Pak? Kenapa saya masuk ke dalam kekristenan? Oh, ya, itu karena organisasi saja, Pak Dondi, yang memang secara legal diatur oleh hukum negara. Tetapi sebenarnya substansinya, ya, kalau memang hukum negara tidak memberikan aturan seperti itu, ya saya cukup dengan 2 tadi itu. Kenapa Bapak butuh Protestan gitu, Pak, sebagai organisasi itu? Kalau Bapak menganggap bahwa Yesus tidak menciptakan kekristenan, Yesus hanya menurunkan kebenaran dan keselamatan, ya sudah, Bapak tinggal ikuti saja ajaran Yesus gitu. Tetapi kenapa Bapak harus masuk ke dalam Protestan sebagai organisasi yang ditetapkan oleh pemerintah gitu, Pak? Bukan saya membutuhkan organisasi, Pak. Negara yang mengharuskan adanya organisasi. Kalau Bapak tidak masuk ke dalam Protestan, apakah Bapak tidak bisa mengajarkan kebenaran dan keselamatan yang Bapak anggap dari Yesus itu, Pak? Bisa. Bisa. Nah, berarti kalau begitu gereja yang sekarang Bapak pimpin hanya kedok atau bagaimana, Pak? Bukan kedok, tetapi itu mengikuti hukum yang ada di negara kita. Oke. Tapi kalau Bapak bilang itu adalah hukum, sedangkan di bawah hukum itu ada Protestan, ada Katolik, terus kemudian menurut Bapak, Protestan dan Katolik itu yang termasuk disebut sebagai Christianity itu tidak berasal dari Yesus, untuk apa Bapak ikuti gitu loh, kalau cuma hanya hukum dari pemerintah? Toh Bapak bisa mengajarkan di luar organisasi itu kan, Pak? Nah, saya tidak mengikuti itu, Pak Dondi. Tetapi negara yang mengharuskan itu. Karena memang hukumnya demikian. Iya, saya paham. Saya paham, negara membuat aturan, agama yang diakui ada Katolik, ada Protestan. Keduanya ini adalah institusi ya, Pak ya? Institusi yang diakui oleh negara, gitu kan? Iya. Tetapi kan tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak membawa kekristenan kan, Pak? Ya, yang membawa kekristenan adalah tokoh yang berbeda-beda pendapat. Ya. Sekarang institusi-institusi ini kan adalah semuanya menurut Bapak itu adalah hasil pemikiran agama, gitu kan, Pak? Tokoh-tokoh pendapat dari tokoh-tokoh gitu ya. Betul, nah, Pak Dondi.
Berarti kalau begitu, yang dibawa oleh Yesus ini dipahami berbeda-beda dong Pak oleh tokoh-tokoh yang mendirikan Katolik dan Protestan, gitu ya Pak ya? Betul, betul sekali Pak Don. Pemahaman Nah, para sekarang, tokoh ini berbeda. oke, berarti yang Bapak lakukan sekarang adalah mengikuti pendapat salah satu tokoh yang Bapak ikuti sekarang gitu ya Pak ya? Saya mengikuti mereka ketika itu bersesuaian dengan Ya, ajaran yang ada di Alkitab. ya. Karena Berarti tidak yang mungkin sekarang pendapat, ya, silakan Pak Don. berarti yang sekarang Pak Herman ikuti itu adalah tokoh yang menurut Pak Herman sesuai dengan Alkitab gitu ya Pak ya? Betul, betul. Maksudnya Sedangkan tokoh tokoh secara organisasi ya. ya, 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 organisasi ya. ya, ya. Nah, tokoh itu siapa Pak yang Bapak ikuti itu Pak? Kalau di gereja kami, Pak Dondi, itu mengikuti aliran Calvinis. Calvinis. Ya, Jadi yang Bapak ikuti adalah Calvin ya Pak ya? iya. Teologi dasarnya itu Calvin. Ya. Nah, Calvin ini kan hidupnya di abad keberapa Pak? Ini kan adalah orang yang mungkin hidup di abad pertengahan, ya Pak ya? Yang bedanya jaraknya jauh sekali dengan Yesus gitu Pak. Bagaimana Pak Herman bisa memastikan pemikiran Calvin ini yang sesuai dengan yang dibawa oleh Yesus gitu Pak? Bagaimana bisa memastikan? Kan kita cross-nya ke kitab suci, Pak. Ya, Itu saja Pak ya? itu saja. Jadi cross-checknya Oke. ke kitab suci. Oke, berarti Bapak juga sebenarnya sama dengan saya. Bapak juga sebenarnya artinya berlandaskan atau berdasarkan kepada kitab sucinya kan Pak ya? Betul, betul. Nah, sekarang menurut Pak Herman, apakah Bible itu murni firman Tuhan Pak? Bible itu berisi firman Tuhan dan kisah hidup orang-orang terkait dengan firman itu. Nah, kalau Bible itu firman Tuhan Pak, apakah ada kesalahan Pak kalau firman Tuhan? Kalau firman Tuhan tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Iya, Tidak ada kontradiksi ya Pak ya? tidak ada kontradiksi. Kalau firman Tuhan ya. Oke. Ya, oke. Tetapi maksudnya yang dimaksud dengan firman Tuhan ini yang menurut Pak Herman ini berapa persen Pak? Artinya dalam satu Bible kan kita tahu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru ya Pak ya? Iya, iya. Yang Bapak maksud firman Tuhan ini yang perjanjian lama aja atau perjanjian baru aja atau keduanya Pak? Keduanya. Keduanya. Karena perjanjian baru itu adalah kontinuitas dari perjanjian lama. Ya. Itu. Kalau silakan. Kalau yang menurut Pak Herman itu bukan firman Tuhan, berarti tulisan manusia Pak ya? Berarti kisah hidup manusia terkait dengan firman itu. Ya, berarti itu kan tulisan manusia Pak, kalau begitu. Nah, semua tulisan manusia. Ya, firman Tuhan juga ditulis manusia. Kisah manusia. Kisah manusia maksudnya Pak. Ya, ya. Kan ada dua Pak, firman Tuhan dan kisah hidup manusia terkait firman itu. Ya, itulah isi Bible. Ya. Jadi, kalau begitu perjanjian lama firman Tuhan, perjanjian baru juga firman Tuhan ya Pak ya? Berisi firman Tuhan. Nah, kalau berisi firman Tuhan, harusnya firman itu kan diturunkan kepada seseorang yang menerima firman itu Pak. Betul, betul. Betul. Terus penulisnya kitab Ayub, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, dan kitab Ibrani itu siapa Pak? Kalau menurut dokumen yang tersedia dan yang saya ketahui, ya, kayak kitab Ayub, ya penulisnya Ayub sendiri. Kalau kitab Ibrani, ya para ahli perjanjian baru berpendapat kemungkinan itu adalah Rasul Paulus. Nah, sedangkan 1 Samuel dan lain-lain itu bisa dikonfirmasi ke teman-teman yang penganut agama Yahudi. Mungkin saja berbeda dengan pendapat kami sebagai orang Kristen. Ya. Ternyata Pak, saya menemukan
dari websitenya kekristenan sendiri ya Pak ya, bahwa penulis kitab-kitab Rut, Ayub, Hakim, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Samuel, dan Ibrani di Perjanjian Baru, itu ternyata tidak diketahui. Nah, bagaimana Bapak bisa menerima kitab yang penulisnya tidak diketahui, Pak? Yang Cara bilang Bapak tidak menerima diketahui, firman Tuhan bagaimana gitu Pak maksud saya? yang bilang tidak diketahui siapa, Pak? Saya tunjukkan ya Pak ya websitenya ya. Ya, boleh. Ini Pak. yang bikin, ini yang membuat Alkitab digital loh Pak, Sabda loh Pak. Ya, silakan Pak Dondi. Ya, sambil saya carikan, saya menanyakan ke Bapak, bagaimana Bapak bisa memastikan orang yang menulis Bible itu yang tidak diketahui siapa, dianggap sebagai firman Tuhan, gitu Pak. Ya. Saya hidup pada abad ini. Bible terdokumentasi secara kanon sudah lebih dari 1000 tahun. Nah, bagaimana saya bisa memastikan? Pasti harus ada studi, sumber-sumber primer yang bisa diuji validitasnya. Meskipun saya sampai pada top validitas, itu pun masih diragukan. Itu sebabnya, karena ini berkaitan dengan kitab suci, tidak bisa ansi metodologi yang digunakan. Tetapi juga ada segi iman, yang kadangkala kita tidak tahu, tetapi kita diberikan pilihan percaya atau tidak. Jadi ada dua segi, Pak Dondi, ketika kita berhadapan dengan naskah-naskah kitab suci. Bisa juga dibuktikan secara historis, secara arkeologis dan seterusnya, itu ilmiah. Tapi kadangkala ada yang tidak bisa lagi, karena memang waktu yang begitu jauh dengan hidup kita hari ini. Itu Pak Dondi. Oke, saya tunjukkan dulu ya Pak ya, website. Ya. Yang menulis seperti apa tadi saya katakan Pak. Ini nama websitenya tuh sejarah.sabda.org ya Pak ya. Iya. Nah, di sini kelihatan ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Pak. Ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini saya kebetulan langsung keluarin Ayub nih Pak. Nah, ini tidak dikenal, ya Pak ya. Ya. Kemudian tadi saya sebutkan siapa? Hakim-Hakim. Tidak diketahui ya Pak ya. 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 Kemudian 1-2 Samuel. Tidak diketahui. Ya. 1 dan 2 Raja-Raja tidak dikenal. Kemudian Esra, sebentar. Ayub, tadi Ayub sudah ya. Ini Ayub tidak dikenal Ayub ya. sudah. Ya. Nah, ini Ibrani Pak yang di Perjanjian Baru nih Pak. Ibrani. Ya. Tidak disebutkan. Kalau tadi Pak Herman mengatakan bahwa ini adalah Paulus, sekarang justru banyak ahli PB yang berpandangan konservatif dewasa ini beranggapan bahwa Paulus tidak mungkin menulis surat ini karena penulisan yang halus dan bercorak Alexandria. Biasanya kan Pak, biasanya kan kita sama-sama tahu ya Pak ya, kalau surat-surat Paulus kepada jemaat misalnya di Roma, di Korintus, di Kolose, di Galatia, selalu kan Paulus menulis, saya bernama Paulus, Rasul Yesus, gitu kan Pak ya, menulis surat ini kepada jemaat di mana gitu. Nah kalau Ibrani kan tidak ada Pak pengakuan seperti itu gitu. Nah, jadi menurut website ini yang membuat Bible digital, kitab-kitab yang tadi saya sebutkan itu tidak dikenal atau tidak diketahui penulisnya siapa gitu Pak. Dan mereka juga menyebutkan data-data yang lain selain misalnya tahunnya, hikmahnya, apa segala macam mereka sebutkan. Nah maksud saya, bagaimana Bapak bisa, kalau tadi Bapak bilang ada dua, ada metodologi, kita hidup sudah jauh, tetapi zaman sekarang itu kan kita sudah bisa mempelajari manuskrip-manuskrip ya Pak ya? Iya. Manuskrip-manuskrip yang sudah dipelajari itu sudah dipastikan bahwa ini tidak tahu siapa yang menulis. Nah, bagaimana kita bisa memastikan itu adalah firman Tuhan gitu Pak? Mungkin dari pesan-pesan yang ada di dalamnya, selama tidak bertentangan dengan iman Kristen, nah itu masih dianggap, oh ini karena tulisan yang di dalam kitab Ibrani ini tidak bertentangan dengan Kristen, masuk ke dalam kitab suci, walaupun tidak tahu siapa yang menulis, gitu kan Pak. Salah satunya adalah itu, gitu kan Pak, yang menjadi dasar di dalam kanonisasi Bible kan gitu ya. Karena dianggapnya tulisan di dalam kitab Ibrani ini menguatkan orang-orang Kristen pada zaman itu, dimasukkanlah ke dalam
Bible gitu kan. Tetapi karena tidak tahu siapa yang menulis, ya Ya. hanya diberi nama Ibrani misalnya. Nah, ini saya baru Ya. membicarakan ada 6 kitab di dalam Bible yang sudah diakui tidak diketahui penulisnya. Bahkan ada satu kitab yang namanya Esther, itu malah tidak diakui nilai historisnya, Pak. Ya. Ya, walaupun dianggap sebagai yang menulis Esther, tetapi tidak diakui oleh kalangan Yahudi sendiri bahwa kitab Esther itu mempunyai nilai historis gitu. Nah, itu baru 6 yang tadi saya sebutkan, belum lagi dengan 4 gospel, Pak. 4 gospel itu yang ternyata menurut sekarang kebanyakan ahli perjanjian baru itu tidak mungkin ditulis oleh saksi mata langsung dan tidak mungkin ditulis oleh orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu, Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak Herman menanggapi ini, Pak? Ya, tanggapan saya sederhana aja, Pak Dondi. Itu kan pendapat. Gimana, Pak? Itu kan pendapat, opini. Ya, Opini dari para ahli yang melakukan penelitian. ya. Nah, nilai kebenarannya kan juga subjektif itu. Nah, Nah, terus Jadi- Papias sama Irenaeus itu pendapat bukan, Pak? bagaimana? Kalau Santo Papias, Santo Irenaeus, Santo Jerome itu juga pendapat bukan, Pak? Maksud Pak Dondi itu kan nama orang. Iya, kan Santo Papias yang pertama kali menyebutkan yang menulis Matius itu Matius. Ini, gospel ini Markus. Kemudian baru Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi baru dia yang menyebutkan keempat gospel itu dengan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Bapak mengatakan bahwa ahli-ahli perjanjian baru yang zaman sekarang yang bisa melakukan penelitian dengan metode yang mungkin jauh lebih canggih daripada bapak-bapak gereja di abad kedua sebagai hanya pendapat yang subjektif. Nah, kalau Santo Papias sama Santo Irenaeus yang juga mengatribusikan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes kepada 4 gospel itu juga pendapat kan, Pak? Ya, itu pendapat mereka. Betul. Karena mereka bukan 12 murid Yesus secara langsung. Ya. Ya. Ya, betul. Kan ada jarak waktu, Nah. Pak Dondi. Ada jarak waktu. Ya. Ketika Papias mengeluarkan pendapat itu dengan penulisannya kan ada jarak waktu. Ya. Ya. Maksud saya, bagaimana Bapak bisa menerima pendapatnya Papias dan Irenaeus itu sebagai pendapat yang benar? Nah, itu bagus pertanyaannya. Papias hidup di abad kedua, saya hidup di abad ke-21. Secara faktual, kita terpisah oleh waktu yang begitu panjang. Secara metodologi pun tentu ada keterbatasan. Kecuali ada tools yang memang bisa menolong kita menemukan tingkat validitas yang lebih bagus. Maka karena ini terkait dengan kitab suci, maka ada segi lain yang diperlukan, Pak Dondi, yaitu iman atau keyakinan atau kepercayaan. Saya tidak bisa mengakses sampai ribuan tahun lalu. Itu tidak mungkin bagi saya, kecuali ada tools yang diberikan kepada saya untuk sampai ke sana. Jadi iman itu akhirnya menjadi warisan dari sejarah itu sendiri. Itu Pak Dondi. Mohon maaf Pak, menurut saya Bapak belum menjawab saya. Bagaimana Bapak menganggap pendapatnya Papias dan Irenaeus itu sebagai pendapat yang benar gitu loh Pak. Sebenarnya gini Pak, ini mohon maaf ya Pak ya. Kalau masalah iman dengan sesuatu yang ilmiah, itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa dipisah gitu loh Pak. Betul. Saya tidak akan pernah menghalangi Pak Herman untuk beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pak. Itu adalah hak Bapak. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tapi maksud saya, sesuatu yang ilmiah itu tidak bisa dicampur adukan dengan iman begitu Pak. Nah, pertanyaan saya tadi adalah Saya setuju. Nah, pertanyaan saya tadi adalah bagaimana Bapak bisa menganggap pendapat Santo Papias dan Santo Irenaeus di abad kedua sebagai pendapat yang lebih benar daripada pendapat lebih banyak orang dengan pendidikan yang jauh lebih tinggi, dengan metodologi yang jauh lebih canggih, dengan alat-alat yang lebih canggih pula gitu Pak, daripada mereka. Kalau untuk ahli-ahli perjanjian baru itu saya yakin mereka memberikan pendapat dikarenakan oleh suatu penelitian yang panjang Pak ya, yang panjang. Metodologinya juga pasti ada. Kalau Santo Papias dan Santo Irenaeus kan saya yakin ini metodologinya jauh lebih primitif Pak daripada ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang gitu loh Pak. Nah, apalagi ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang
selain juga mereka meneliti manuskrip yang masih bisa diteliti, mereka juga meneliti dari gaya bahasanya, begitu Pak. Tetapi kalau dari Papias dan Irenaeus ini kan hanya berdasarkan hearsay gitu loh Pak. Warisan Pendapat. Ya? Warisan. Ya, tradisi lah Pak, tradisi lah. Ya, tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Betul. Nah, bagaimana Bapak bisa menganggap sebuah tradisi yang Bapak sendiri bilang tadi jauh sekali jaraknya dengan kita, dengan orang-orang sarjana perjanjian baru yang devoted Pak, devoted terhadap profesi mereka, meneliti manuskrip, meneliti gaya bahasa dan sebagainya, dan bisa mengambil kesimpulan yang menulis itu bukan saksi mata langsung gitu Pak. Silakan Pak. Ya, mereka para peneliti ini juga bukan saksi mata langsung. Betul. Ya kan? Betul. Mereka menggunakan mata langsung saya menulis sendiri Pak gospelnya. Ya, mereka menggunakan metodologi yang pasti jauh lebih canggih toolsnya. Tetapi untuk membenarkan pendapat mereka, kan tidak bisa ansi ilmiahnya itu Pak. Saya mencatat kalimat Pak Dondi yang panjang itu. Pak Dondi 2 kali mengatakan saya yakin. Saya yakin. Yakin itu kan iman Pak, percaya. Betul? Kalau Papias yang hidupnya abad kedua, pendapatnya diragukan. Lalu Pak Dondi mengatakan bahwa saya yakin pendapat orang-orang expert zaman ini lebih bagus validitasnya. Itu kan yang membedakan toolsnya. Tapi dari segi kronologi waktu, Papias jauh lebih akurat. Karena jaraknya lebih dekat dari saksi mata. Itu Pak Dondi. Tetap Pak Dondi mengatakan saya yakin ada unsur kepercayaan di situ. Berkaitan dengan para pendapat itu. Silakan Pak Dondi. Nah, kalau tadi saya bilang saya yakin Pak, itu kan karena saya sudah membaca metodologi mereka, caranya seperti apa yang mereka pelajari, apa yang mereka bandingkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pegang gitu loh Pak. Sekarang kalau Bapak bilang para ahli perjanjian baru zaman sekarang itu bukan saksi mata langsung, Papias dan Irenaeus juga bukan saksi mata langsung Pak. Nah, betul Pak Dondi. Ya, tetapi maksud saya adalah yang namanya tradisi yang diwariskan dengan sebuah metodologi yang lebih canggih, dengan meneliti dokumen yang sama yang sudah mungkin ditemukan, sudah disimpan beribu-ribu tahun, yang masih bisa diakses dengan alat-alat yang canggih. Apakah menurut Bapak yang tradisi ini lebih unggul daripada yang mempunyai tradisi yang mempunyai metodologi yang ilmiah lebih canggih gitu loh Pak? Kalau hanya kedekatan itu saja, kalau hanya kedekatan, toh mereka juga bukan saksi mata langsung gitu Pak. Silakan Pak. Iya. Tadi Pak Dondi sudah menyinggung salah satu kitab di Perjanjian Baru yaitu kitab Ibrani. Iya. Para sarjana modern ini sudah melakukan penelitian mencari tahu siapa penulis kitab ini. Dan apa hasilnya, Pak? Apakah mereka tahu penulisnya? Bapak minta saya jawab atau bagaimana? Iya, Bapak jawab. Oke. Apakah mereka tahu siapa penulis kitab Ibrani? Namanya tidak ada, Pak. Tidak ada nama yang disebutkan. Makanya karena tidak ada namanya, makanya website ini juga menulisnya tidak disebutkan gitu loh, Pak. Jadi ya, artinya Pak Dondi, yang ahli-ahli perjanjian baru itu. Artinya Pak Dondi, maaf saya potong. Artinya secanggih apapun metodologi yang mereka miliki, secanggih apapun tools yang mereka miliki untuk menemukan penulis kitab Ibrani, mereka tidak dapat. Ya kan? Poinnya adalah tetap ada keterbatasan. Ya. Metodologi untuk menemukan yang otentik itu, karena memang waktunya yang begitu jauh jaraknya, Pak Dondi. Ya, kalau mereka bisa memastikan penulisnya adalah, katakan, si Udin. Ngarang ceritanya itu. Maka itu ditawarkan kepada kita, percaya nggak bahwa si Udin penulis kitab Ibrani? Tidak semua orang akan mempercayainya.
dan tidak semua orang akan menolaknya tentu, karena ini pendapat. Nah, itu yang saya maksud Pak Doni. Oke Pak, Ya. saya bisa menerima Pak Herman ketika Bapak mengatakan ada keterbatasan. Ya, Pak. Ya. Begitu juga dengan Papias dan Irenaeus, mereka juga punya keterbatasan. Bukan Betul. hanya karena mereka dekat dengan narasumber, terus kemudian Bapak katakan itu lebih kuat daripada yang zaman sekarang gitu loh Pak. Karena Iya. tools yang mereka pakai otomatis jauh lebih canggih yang zaman sekarang. Nah, pertanyaannya balik lagi Pak, apakah orang Yahudi kenal dengan yang namanya Yahshua sebagai Hashem? Gitu Pak. Apakah orang Yahudi kenal? Yahshua, Harusnya kenal, karena itu dalam sejarah. Maksud saya gini Pak, apakah orang Yahudi kenal dengan Yahshua sebagai Hashem Pak? Yosua sebagai Hasem. Iya. Saya coba cek. Ada padanan kata YHWH dengan Yasa, dengan Yehosua. Strong number-nya berapa Pak? Saya lihat ayatnya dulu ya. Saya buka Alkitab langsung saja. Keluaran 17 ayat 9. Ya. Saya buka bible.com ya Pak ya, Bible Hub ya. Silakan Pak. Keluaran 17 ayat 9. Ya, itu ada kata Yosua, Yehosua. Ya. Sama nggak Pak? Kemudian di strong number dengan tetragrammaton. Nama Yosua sendiri itu diartikan Tuhan yang menyelamatkan. Paham Pak, paham. Maksud saya, ya. Yehosua yang Bapak tadi berikan kepada saya itu, strong number-nya nomor berapa Pak? 3091 ya Pak? 3091. Oke, kalau tetragrammaton, strong number-nya berapa Pak? Sebentar ya. Ya. Saya buka dulu. Lanjut ini Pak, bukan closing statement ini Pak. Saya mau berhenti, Pak Dondi mau lanjut. Yo, sudah batuk, stop aja Pak, besok lagi. Nggak tanggung Pak. Ya? Tanggung ya? Bentar lagi subuh nih tanggung Pak. Iya Pak, Dondi mau sholat ya. 3068. Nah, kan berbeda Pak, strong number-nya. Ya. Ya kan? Ya. Jadi Yehosua itu bukan tetragrammaton Pak, gitu maksud saya. Bukan, itu nama yang diberikan kepada manusia. Ya, nama Yehosua Pak, itu adalah nama-nama yang umum sebenarnya untuk orang-orang Ibrani. Sama di sini seperti nama Joko, Budi itu umum Pak. Ya. Nama Yosua pertama kali muncul di kitab Keluaran Pak Dondi. Iya, ya. Jadi maksud saya nama Yesua atau Yasua atau Yehosua itu adalah nama yang umum di dalam bahasa Ibrani gitu Pak maksud saya. Nah, terus pertanyaan saya tadi kan, apakah orang Yahudi memandang atau memahami kata Yasua sebagai tetragrammaton? Kan tidak Pak. Ya kan? Tidak, tetapi memahami kata Yosua memiliki arti Tuhan yang menyelamatkan. Iya, itu adalah arti yang umum gitu Pak. Ya, dan menurut orang Yahudi, apa artinya Yahweh? Yahweh tadi itu. Orang Yahudi nggak kenal Yahweh Pak. Ya, mereka menggantinya dengan Hasem dan Adonai. Tapi kata Yahweh itu ada dalam naskah mereka, bukan? Ya. Ya, itu apakah adalah mereka berani memberikan arti? Tetragrammaton itu adalah proper name Pak, nama pribadi Pak. Ya, nama pribadinya ada artinya enggak? Yang saya tahu tidak ada Pak. Tidak ada. Dan itu menjadi ada ketika dikaitkan dengan apa yang dia lakukan. Seperti Yehovah Shalom, Yehovah Jireh, dan seterusnya. Ya, itu adalah gimana ya, semacam kalau di Islam itu Asmaul Husna gitu Pak. Betul Pak Dondi. Ya. Tetapi bukan Yehosua Pak, bukan Yasua. Ya kan? Ya. Jadi gimana? Jadi maksud saya, kalau Bapak tadi menggunakan Yohanes 17 ayat 6 sebagai dasar untuk memberikan nama kepada Bapak di dalam Perjanjian Baru dengan nama Yesus, itu saya rasa terlalu jauh Pak. Terlalu jauh maksud saya.
Jadi Boleh saja kalau Pak Dondi merasa seperti itu, boleh saja. ya, iya. Maksud saya, ya Bapak mau menganggap Bapak namanya Yesus boleh-boleh saja, itu fine. Tapi maksud saya, Iya. secara apa namanya, bukti dari perjanjian lama, bukan Yesus gitu namanya, Pak. Nah, Hmm. karena di perjanjian lama yang dipakai oleh orang Yahudi adalah yang tetragrammaton gitu, yang Yod He Vav He gitu, ya. Iya. Nah, yang boleh saya beritahu kepada Pak Herman, di seluruh Ya. perjanjian lama, di seluruh perjanjian baru itu tidak ada, Pak, kata-kata Yod He Vav He itu tidak ada dalam apa namanya, ke dalam bahasa Yunani. Mereka menerjemahkan Yod He Vav He itu menjadi Theos, Pak. Betul. Saya tahu itu, Pak. Ya. Ya, karena Ya. apa? Karena orang-orang yang berbahasa Yunani memahami Theos itu sebagai Tuhan yang paling tinggi gitu. Yang Iya, biasa betul. mereka pakai untuk dewa Zeus, Pak, gitu. Bukan. Nah, Bukan. dewa Zeus disebut apa, Pak? Kata Theos itu kalau kita bisa baca kisah para rasul, itu digunakan untuk Allah yang tidak mereka kenal. Iya. Enggak, kalau di dalam mitos Yunani, Zeus itu Mhm. disebutnya dengan apa, Pak? Kalau bukan dengan Theos. Zeus. Iya. Ya. Ya, itu kan Theos dalam bahasa Yunani memang. Iya, kan sebelum ada PB, mereka Ya. menggunakan atau menyebut dewa Zeus kan dengan kata Theos, Pak. Iya, betul. Itu bahasa Nah, Yunani ya. Dan betul kan? itu dalam apa? Politeisme mereka ya, Theos, betul. Iya, iya. Nah, jadi mereka sudah biasa menggunakan kata Theos untuk dewa yang paling tinggi atau yang paling berkuasa. Mhm. Mereka pakai untuk menggantikan tetragrammaton itu, Pak. Gitu. Iya, betul. Ya. Jadi, Mhm. nama Bapak di dalam seluruh perjanjian baru itu tidak ada, Pak. Kenapa tidak ada? Yesus bilang namanya Yesus. Ya kan baru namamu. Namanya apa yang diberikan ke Yesus, namanya apa gitu, Pak? Itu di Namamu Matius itu 1:21. Matius 1:21 itu namanya itu. nama Yesus atau nama Bapak, Pak? Nama Yesus, yaitu nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Oh, enggak dong, Pak. Nama dua. Kalau Matius 1:21 itu kan nama yang diberikan untuk anak yang lahir dari Maria gitu, namanya Yesus. Betul. Iya Dan kan? itulah yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 tadi. Bahwa namamu yang kau berikan kepadaku. Siapa? Ya Yesus itu. Loh, yang menamakan Yesus itu Yesus siapa, Pak? Loh, kan Bapak tanya namanya Bapak. Bukan. Yang memberi nama Yesus dengan nama Yesus itu siapa, Pak? Tuhan. Bapak di surga. Mana? Itu kan malaikat bicara Tahu. kepada Yusuf dalam malaikat kan bicara Iya. kepada Yusuf dalam mimpinya. Iya. Kan yang memberi nama ini kan Yusuf kan? Iya, kan disuruh malaikat. Malaikat disuruh Hmm. Bapak. Terus apakah Bapak yang menyuruh malaikat beritahu Yusuf untuk memberi nama anaknya Yesus? Iyalah, kalau nggak Bapak lalu Nah, siapa? nah, mana ayatnya, Pak? Nggak ada kan, Pak? Loh, tadi Matius 1:21 itu. Bukan. Maksud saya perintah Bapak kepada malaikat untuk memerintahkan Yusuf memberi nama Yesus dengan nama Yesus gitu, Pak. Kan nggak ada seperti itu. Jadi maksud saya gini, Pak. Maksud saya, kalau Bapak menghubungkan Matius 1:21 dengan Yohanes 17 ayat 6 itu seperti tadi saya jelaskan, Yohanes 17 ayat 6 itu Yesus, karena Yesus orang Yahudi, dia tidak berani menyebut nama Bapa, Pak. Makanya dia menggunakan kata nama, namamu gitu. Iya. Iya, Ya kan? namamu. Kan Bapak tanya siapa namanya kan? Ya, tapi karena Ya. Yesus orang Yahudi, Yesus pasti tahu Ah, tetragrammaton dong, Pak. tahu. Nah, kita tadi sudah cek, sudah sepakat bahwa nama tetragrammaton yang ada di perjanjian lama yang diketahui oleh Yesus itu adalah Yod He Vav He, bukan Yahosua, Pak. Mhm. Kan gitu. Kan Karena strong number-nya beda, iya. ya kan? Iya, Nah, kan Yesua kan nah, artinya Tuhan yang menyelamatkan. iya, tapi kan strong number-nya beda, Pak, dengan Yod He Vav He. Tuh, memang beda. Nah, jadi yang namanya yang dipakai untuk Hashem tuh yang 3068 atau 3091, Pak?
Yang tadi di berapa itu? Yang Yosuanya berapa tadi? Saya sudah tutup. 3091. Ya, yang Nah, YHWH-nya kan beda lagi kan, strong number-nya. 3068. Iya. Ya, Makanya iya. karena beda, kan berarti nggak mungkin Heeh, namanya Tuhan yang di perjanjian lama dengan 3091. heeh. Nah, jadi Kenapa makanya tidak mungkin? karena Yesus tahu orang Yahudi tidak mungkin menyebutkan 3068, Pak. Makanya dia menggantikan dengan namamu, Hashem. Loh, Yohanes 17 itu kan adalah perbincangan pribadi Yesus dengan Bapa. Bukan declare Betul, nama Bapa kepada banyak orang. Iya. betul. Nah, Justru maksud saya, karena di perjanjian lama, nama Yahosua dengan Yotevah itu mempunyai strong yang beda. Dan Yesus tahu tidak boleh menyebut nama Bapa. iya, Makanya Yesus menggunakan kata iya. namamu. Nah, namamu ini berarti kan yang Iya, tidak boleh disebutkan namanya oleh orang Yahudi, Pak. Yaitu yang Yotevave, bukan yang Yahosua. Maksud saya iya, gitu, Pak. Nah, iya. berarti nama Bapak bukan Yahosua. Itu maksud saya, Siapa Pak. bilang bukan? Kalau Karena, Yosua itu artinya Tuhan yang menyelamatkan, maka itu sinkron, Pak. nah sekarang yang proper name-nya Tuhannya orang Yahudi itu 3091 atau 3068, Pak. 3068. Nah, Yang nggak boleh 3068 disebutkan kan mereka bukan dengan Yahosua. sembarangan. Ya, 3068 kan bukan Yahosua, Pak. Iya, YHWH toh? Nah, betul. Makanya namanya Nah, Bapak kan bukan Yahosua kalau begitu kan, Pak. oh tidak. Karena Nah, kok tidak gimana? tadi kan dia bilang YHWH kan bukan proper name kan? Bapak Dan itu lihat kan nih saya berasal share nih, dari Pak ya. aku adalah aku. Bukan, Pak. Ini saya share nih, Pak. Saya share nih. 3068. The proper name of Hmm. the God of Israel, Pak. Hmm. Iya kan? Proper name, Pak. Nah, Hmm. jadi artinya apa? Inilah nama yang tidak boleh disebut sembarangan oleh orang Israel. Apakah Iya, itu kan ada. Yotevave ini strong number-nya sama dengan Yosua? Kan tidak sama, Pak. Tidak Yosua tadi sama. Iya. 3091 kan? Menurut Iya. Pak Herman, apakah Yesus tidak tahu Yotevave ini? Tahu, tahu. Pasti tahu. Justru karena Iya. Yesus tahu, makanya dia tidak berani menyebutkan namanya. Makanya dia menggunakan dengan kata namamu. Gitu. Iya, betul. Kan Pak Nah, Dondi tanya sekarang, siapa namanya Bapak kan begitu. ya, ya. Sekarang kalau Nah, Yesus tahu lalu namanya, jawaban yang benar apa dari pertanyaan itu? ini Pak, yang tetragrammaton ini bukan Yesus Pak, bukan Yesua, bukan Yehosua. Kenapa bukan? Law strong number-nya aja beda Pak. Yang ini Artinya juga Tuhan 3068. amatkan. Kalau Tuhan yang menyelamatkan itu kan 3091 Pak. Ini kan 3068. Yang Yesus maksud di Eh, Yohanes 17:6 itu yang 3068 atau 3091? ya, yang Yesus maksud adalah 3091, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa yang diberikan kepada Yesus itu siapa? Ya Oke. Yesus itu. Kan begitu, Oke, Pak. sekarang 3091 proper name-nya Tuhan Israel bukan, Pak? Kalau dia artinya Tuhan yang menyelamatkan, maka dia proper name. Nah, kita lihat Ya. Pak sekarang. Ya, sekarang kita lihat. 3091. Proper name bukan, Pak? Ya. Yehosua, the Lord is salvation. Itu proper name bukan, Pak? Yang mana yang nggak kelihatan? Itu yang di atas tuh, Pak. Di atas tuh, di bawahnya strong concordance. Ini bukan proper name daripada Tuhan Israel, tetapi proper name dari orang-orang. Tetapi ini proper name dari manusia gitu loh, Pak. Seperti misalnya penerus dari Yesus, dari Yosua kan? Ya, misalnya penerus Musa, Yosua. Tetapi ini kan Bapak lihat yang di atas tuh, Pak. Bukan proper name God of Israel. Oke. Ya kan? Yang proper name God of Israel kan yang 308, Pak. Iya, Yahweh toh? Ya.
Nah, Iya. sekarang bagaimana Bapak bisa bilang kalau yang dimaksud namamu yang Yesus bilang itu yang 3091, padahal Yesus pasti tahu yang namanya Tuhan Israel itu pasti yang 3068, Pak. Oke, sekarang saya tanya Pak Dondi. Ya, Dalam kalimat Yohanes 17 itu, Yesus bilang, ya, namamu yang kau ya, berikan kepadaku. ya. Siapakah nama Bapa yang diberikan kepada Yesus? Kalau pemahaman saya, Yesus orang Yahudi, dia tahu nama Tuhannya orang Israel, maka yang dimaksud dengan namamu itu adalah yang tetragrammaton ini, Pak. Enggak, pertanyaannya bukan di situ. Siapakah nama Bapa yang diberikan kepada Yesus? Nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Ini, nama Bapa yang diberikan kepada anaknya Bunda Maria. Kan beda sama Yohanes 17:6, Pak. Tuh, makanya Kalau di ini dalam, pertanyaan. saya coba memahami ya, Pak ya. Kalau di dalam Matius Ya. 1 ayat 21, yang nama dipakai itu adalah yang 3091. Kita pakai angka aja sekarang, Pak. Ya, Ya. Nama yang diberikan kepada Yesus di dalam Matius 1:21 adalah yang 3091. Tetapi iya. nama yang dimaksud oleh Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 6 itu adalah 3068. Tidak. Yang dimaksud oleh Yesus dalam Yohanes 17 itu adalah Yehosua itu. Jadi maksud Bapak, Yehosua memberikan nama kepada Yehosua gitu. Bapa memberikan nama Yesus kepada anaknya Bunda Maria. Hmm, Oke. ya. Dan dalam Yohanes 17 yang disebut namamu Hmm, itu adalah nama yang diberikan Bapa kepada anaknya Bunda Maria. Itu maksud saya, Pak ya. Dondi. Jadi Yehosua memberikan nama Yosua kepada Yosua, Yosua gitu, Pak. Ya, Bapa memberikan nama Yosua kepada anaknya Bunda Maria. Oke? Dengan nama Yosua. Yosua, ya, Yehosua. Nah, sekarang dibalikkan pertanyaannya. Menurut Yohanes 17, siapakah nama Bapa? Maka ketika membaca kalimat itu, maka namanya adalah Yehosua. Artinya Nah, Tuhan yang menyelamatkan. Itu Pak Dondi maksudnya. nah, berarti kalau begitu Bapak yang dimaksud oleh Yesus itu bukan Tuhannya bangsa Israel, Pak. Kenapa bukan? Karena namanya Tuhan bangsa Israel itu yang Yotevave, Pak, bukan yang Yehosua. Namanya Tuhan bangsa Israel banyak. Ya, salah satu yang Bisa paling kudus kan. bisa El Sadeh, bisa Yehovah Jireh, bisa El Olam, banyak. Nah, kalau Yehosua namanya Tuhan bangsa Israel bukan, Pak? Yosua adalah nama yang diberikan Bapa kepada Yesus. Pertanyaan saya, apakah Yehosua itu proper name God of Israel? Yosua dalam perjanjian lama itu Ya. adalah nama yang diberikan kepada abdinya Musa. Ya. Itu. Apakah Yehosua yang punya strong number 3091 itu proper name-nya Tuhannya bangsa Israel? Di dalam perjanjian lama, nama Yosua tidak langsung ditujukan kepada nama Tuhannya bangsa Israel. Tidak, itu tegas Ya. itu. Sekarang ya. Karena nama Yosua Siapa kan muncul nama? pertama kali di Keluaran, ya. Ya, sekarang siapa proper name-nya Tuhannya bangsa Israel, Pak? Banyak, Pak. Ini kan 3068 kan? Ya, Yehova, toh tanpa kaitan dengan apa yang dilakukan, ada yang dikaitkan juga. Ya. Itu maksudnya, Pak. Ya. Ya, jadi 3091 bukan proper name-nya Tuhan bangsa Israel kan, Pak? Itu proper name-nya Abdi Musa. Ya, bukan proper name-nya Tuhannya bangsa Israel kan, Pak? Di perjanjian lama, bukan, ya. Oke, bukan ya, Pak ya. Setuju ya kita ya, bukan ya. Karena kan Bapak menunjukkan ke Yahweh tadi kan, Yahweh ya kan? Iya, iya. Jadi Ya. 3091 bukan proper name-nya Tuhannya bangsa Israel ya, Pak ya. Ya, itu proper name-nya Abdi Musa. Ya, bukan proper name-nya Oke. Tuhannya bangsa Israel ya, Pak ya. Tuhannya Musa gitu, bukan ya, Pak ya. Bukan. Ya. Oke. Kalau Bapak bilang 3091 bukan proper name-nya Tuhannya Musa, berarti kalau Bapak bilang Yesus mengatakan nama yang diberikan kepada Yesus itu adalah 3091, berarti Bapaknya Yesus di Perjanjian Baru itu beda dengan Tuhannya Musa, Pak. Kenapa beda? Karena Tuhannya Musa proper name-nya adalah 3068. Oke, kepada Musa memberi nama itu.
Ya kan? Ya, kepada Abraham memberi nama apa? El Shaddai bukan? Ya, beda kan? Iya, maksud saya gini, yang jelas, iya yang Beda jelas kan kan? gini Pak. Eh, Enggak, yang jelas kan gini, apakah Yehosua itu dengan El Shaddai sama Pak? ya, Apakah Yehosua dengan El Shaddai sama? El Shaddai kan artinya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Iya, yang diberikan kepada Abraham apa Pak? Tadi Pak Dondi bilang El Shaddai. Iya, apa saya salah namanya yang diberikan kepada Abraham? Gini loh Pak, maksud saya gini loh. Kan tadi saya Ya. bilang, nama Tuhannya Israel itu kan ada 7 Pak, ya kan? Salah satunya adalah El Shaddai, Eloh, Elohim, El, Sephawat, Yotevave, yang disebut dengan Tetragrammaton gitu ya. Hmm. Tetragrammaton ini adalah proper name Tuhannya bangsa Israel. Oke, Strong number-nya adalah 3068, setuju kan Pak? setuju. Yang 3091, yang Yehosua, itu bukan proper name-nya Tuhan bangsa Israel, betul? Setuju kan Pak? Dalam tiga itu kan menunjuk kepada Abdi Musa tadi ya. Sudah kita anu kan? Ya, tetapi bukan proper name Tuhan bangsa Israel kan Pak? Bukan, itu kan menunjuk Abdi Oke, Musa kan? Nah, oke, oke. nah, Sekarang tadi Bapak bilang, nama Bapak yang diberikan kepada Yesus adalah Yehosua, betul kan Pak? betul. Berarti Bapaknya Yesus bukan Tuhannya bangsa Israel, setuju nggak Pak? Kalau Pak kesimpulannya ke situ, saya bilang salah. Karena Bapak menggunakan Yehosua yang 3091, bukan 3068. Nama Allah kan banyak. Kalau Kita lagi Bapak, bicara kita lagi bicara sebentar. ya. Kepada Musa, Allah menyebutkan namanya YHWH. Kepada Abraham, Allah menyebutkan namanya siapa? Menurut Bapak siapa? Nah, menurut Pak Dondi aja. Tadi kan saya sebutin El Shaddai, Pak. Nah, beda kan namanya? Iya, terus kenapa? Nah, kalau beda, apakah bukan berarti itu, maaf kalau saya pakai kata oknum yang berbeda? Tidak. Tidak, ya. Sekarang kepada Yesus, Hmm. kepada anak Bunda Maria, Bapa memberi nama Yesus, yaitu namanya yang diberikan kepada anak Bunda Maria. Iya, Jadi Bapa iya, memberi nama dirinya adalah Yesus, Yehosua. iya. Nah, kalau begitu apakah salah? Bapa memberikan namanya Yehosua. Nah, pertanyaannya adalah nama yang diberikan ke Bapak kepada Yesus itu yang Yehosua atau yang Yotevave, Pak? Yehosua. Yehosua strong number-nya berapa Pak tadi, Pak? Nah, sudah kita ulangi, Yosua itu menunjuk di perjanjian lama adalah Abdi Musa. Ya. Nama 30 strong number 3091 Yehosua itu nama pribadi Tuhannya bangsa Israel atau bukan, Pak? Nama pribadinya Abdi Musa. Saya tanya, ya 3091 itu nama pribadi Tuhannya bangsa Israel atau bukan, Pak? Saya jawab dari tadi bukan, Pak. Itu nama abdinya Bukan. Musa. Oke, berarti kalau bukan, berarti nama yang diberikan Bapak kepada Yesus itu nama yang bukan nama aslinya Bapak. Kalau begitu, kalau Bapak mau bilang Bapaknya Yesus dengan Tuhannya bangsa Israel sama. Sedangkan Kenapa nama bukan? Tuhannya bangsa Israel itu adalah yang 3068, Pak. Kenapa bukan? Karena Yehosua artinya Tuhan yang menyelamatkan. Bukan soal artinya, Kenapa? Pak. Strong number-nya lihat. Strong number-nya lihat, Pak. Loh, Strong number-nya. tidak. Pak Dondi terikat kepada strong number. Justru Pak itu yang Dondi memisahkan, Pak. tidak. Pak Dondi tidak melihat kisahnya, tapi terikat pada strong number-nya. Justru saya menggunakan strong number untuk membedakan mana yang proper name Tuhan bangsa Israel, mana yang proper name abdinya Musa, Pak. Saya setuju dengan itu. Nah, Kan Pak Dondi kesimpulannya nama Bapak itu bukan Yehosua kan? iya. Nah, sementara Bapak sendiri menyatakan namanya Yehosua kepada anak Bunda Maria. Bisa paham Kalau maksud saya? begitu. Nah, kalau Bapak mau menyatakan begitu, berarti Bapaknya Yesus beda dengan Tuhannya Israel, Pak. Kenapa beda? Karena Tuhannya bangsa Israel namanya bukan Yehosua, tapi Yotevave ini, Pak. Namanya Kan tadi juga Bapak Yehova udah- Jireh. Kan kita udah Namanya El setuju tadi, Olam. Pak. Iya, Iya. banyak nama.
Kan tadi kita udah setuju. Kan kita tadi udah Setuju. setuju bahwa Setuju. Yehosua bukan proper name-nya Tuhan bangsa Israel. Betul, setuju. Nah, ya sudah. Berarti kalau itu bukan nama yang diberikan, bukan nama Tuhannya bangsa Israel, bagaimana dia bisa memberikan yang bukan nama dia kepada Yesus gitu loh, Pak? Duh, makanya tadi sudah saya jawab Pak Dondi. Hmm. Bapak itu kan punya banyak nama. Iya. Dalam kisah kelahiran anak Bunda Maria, Bapak memberikan namanya yaitu Yehosua kepada anaknya Hmm. Bunda Maria. Itu yang saya Jadi, maksudkan. oke. Jadi menurut Bapak, Bapak itu adalah namanya Yehosua. Ya, Yang strong number-nya 3091. kalau Pak Dondi merujuk ke perjanjian lama tadi, itu strong number-nya. Nama Oke. itu Berarti dipakai oleh Yosua dalam perjanjian lama oke. juga. Oke, berarti Bapak bilang Bapak di perjanjian baru nama pribadinya adalah 3091, oke? Iya, Sedangkan Tuhannya bangsa Israel itu proper name-nya atau nama pribadinya yang 3068, Pak, bukan 3091. tidak masalah, Berarti, tidak masalah. berarti pertanyaannya, apakah 3091 itu merupakan salah satu nama daripada Tuhannya bangsa Israel? Nah, ini pertanyaan bagus. Saya jawab ya. Di mana, Pak? Tunjukkan. Nah, itu diperkenalkan Bapa kepada Yesus, Di kepada perjanjian lama bangsa berarti. Israel, melalui kelahiran anaknya Bunda Maria itu. Yang saya tanya di PL, Pak, bukan di PB, Pak. Oh, enggak ada. Kalau di PL enggak ada. Nah, Kan sudah kita nah, bahas tadi, enggak ada. berarti 3091 itu bukan salah satu nama Tuhannya bangsa Israel. Di PL, iya. Nah, Saya sudah jawab berulang kali kan, iya. ya, Bapak sudah bilang iya. 3091 bukan salah satu nama Tuhan bangsa Israel. Terus Bapak bilang di perjanjian baru, Bapak memberikan nama yaitu 3091 kepada Yesus. Berarti kalau saya bilang Kapan? Bapak di perjanjian baru dengan Tuhannya Israel, oknum yang berbeda, Pak. Karena itu bukan namanya Tuhan bangsa Israel. Kenapa oknum yang berbeda? Nah, itu bukan Dalam namanya, kisah, Pak. Kan itu bukan namanya, Pak. bukan nama yang terdapat di perjanjian lama, nama yang terdapat di dalam perjanjian baru. Loh, kalau Bapak bilang itu adalah nama di perjanjian baru, sedangkan Ya, 3091 bukan salah satu nama daripada Tuhannya bangsa Israel, berarti oknumnya ya. beda, Pak. Bedanya di mana? Lah namanya aja beda. Yang satu Yotevave dengan strong number 3068, yang satu 3091, yang mana itu adalah nama daripada abdinya Musa. Oke. Sekarang saya akan lari ke Islam. Apa? Lari ke Islam. Ya. Ya. Siapakah nama Hmm. Tuhannya Nabi Muhammad? Allah. Apakah Allah itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya bangsa Israel? Sama. Namanya beda. Sama, Pak. Nah, Namanya gini, beda. saya jelaskan. Ya, saya Oke, jelaskan, Pak, ya. jelaskan Pak Dondi. Ya, jelaskan. Rabi Sadia Gaon. Ya, Pak, ya. Mm-mm. Rabi Sadia Gaon menerjemahkan kata Yod He Vav ke dalam bahasa Arab itu menjadi kata apa, Pak? Tahu nggak, Pak? Silakan. Bapak nggak tahu? Dia terjemahkan tetragrammaton itu ke dalam bahasa Arab menjadi kata Allah. Ada di website www.bibleju.com. Tahun berapa dia menerjemahkan? Kita lihat aja, Pak. Ya. Kita buka aja. Nah, Dia tahun berapa itu? menerjemahkan. Diterjemahkan Bentar, tahun berapa? tinggal kita lihat aja, Pak, di bukunya. Ya, Rabi Sadia Gaon hidup 882 sampai 942, Pak. ya. 882 ya. Ya, sampai 942. Ya, original apa namanya? Translation dari Exodus ke bahasa Arab. Nanti di sini ada contohnya nih, Pak. Nah, ini contoh nih, Pak. Lihat nih, Pak. Di sini ada kata apa nih? Ya. Ada tulisan apa nih? Nah, ini, Pak. Ini contoh nih. Dari Bereshit pasal 2. Ini kita lihat nih. Di sini ada kata apa nih, Pak? Mm-mm. Ya.
Ini pertama, bukti pertama yang saya bisa tunjukkan, Pak ya. Yang kedua, ada sebuah kamus bahasa Arab yang namanya Kamus Al-Munjid. Ya, Pak ya. Sebentar, saya tidak bawa bukunya, tapi saya ada screenshotnya. Nanti saya tunjukkan nih, Pak, sebentar. Saya akan menunjukkan tulisan di dalam Kamus Bahasa Arab yang ditulis oleh seorang frater Katolik, Pak, bukan orang Islam ya, Pak ya. Itu namanya adalah Frater Louis Makluf. Sebentar, Pak, saya carikan dulu nih file saya. Ini, Pak, Kamus Bahasa Arab Al-Munjid fil Lighah wal A'lam. Yang ditulis oleh Frater Louis Makluf dan Frater Bernard Totel. Ini dua-duanya bukan orang Islam, ini dua-duanya adalah Katolik dari Libanon. Nah, ini tulisannya begini, Pak. Ya. Allah itu adalah Ismu Al-Zat Al-Wajib Ul-Wujud. Allah adalah suatu nama zat yang maha ada yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Nah, jadi orang Kristen Arab memahami Allah itu sebagai proper name, Pak. Ya. Kemudian Yahudi pun menerjemahkan tetragrammaton menjadi Allah dalam bahasa Arab sebagai proper name. Oke, Pak? Kemudian nanti ada lagi yang namanya Bible. Apa ya, kalau nggak salah namanya tuh Kitabul Kudus atau apa gitu loh, Pak. Namanya itu kamus juga, Pak. Kamus Alkitab namanya Al-Muqaddas, ya. Itu yang menerbitkan juga Dr. Butros Abdul Malik. Allah itu adalah Hatsa Ismun Al-Ilah Kaliku Jami Al-Kainat wa Al-Kahir Al-Adamu Li Jami. Allah itu adalah nama dari Al-Ilah, Tuhan yang benar, pencipta segala yang ada, dan sebagai hakim yang maha agung atas segala jagat raya. Nah, sekarang di KBBI, Pak, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata Allah itu adalah nama daripada Tuhan dalam Islam gitu. Saya bukan nih, Pak, sebentar nih. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang beriman. Jadi Allah itu adalah untuk Islam adalah proper name, untuk Yahudi juga proper name, untuk Kristen Arab juga proper name, Pak. Gitu. Sedangkan Kristen Indonesia di dalam satu Bible yang Bapak pegang yang terjemahan baru dari sekitar 6.000-an lah, sekitar 6.000 lebih lah ya. Kata Allah di dalam terjemahan baru itu ada 300 yang proper name, sisanya semua generic name, Pak. Misalnya nih, saya beri contoh nih, Pak. Yesaya 42. Bentar, saya potong dulu, Pak. Saya potong dulu. Boleh, ya. Orang Yahudi tidak berani menyebut nama tetragrammaton itu, Pak, dan menggantinya dengan Hashem dan Adonai. Sementara orang Arab menggunakan kata Allah dan menyebutnya berkali-kali setiap hari. Iya. Sedangkan orang Yahudi mungkin setahun sekali baru berani menyebut nama itu. Iya. Atau barangkali tidak pernah seumur hidupnya karena takut salah. Iya. Lalu Pak Dondi bilang bahwa kata Allah itu adalah terjemahan dari YHWH. Itu dalam bahasa Arab. Pak, nama itu tidak bisa diterjemahkan. Nama itu hanya bisa diartikan. Seperti nama Pak Dondi, nama saya Herman, tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa itu diartikan. Itu Pak Dondi. Jadi kalau Pak Dondi bilang bahwa, ya silakan. Yang saya maksud tadi Rabi Sadiagaon, menerjemahkan itu bukan berarti diterjemahkan arti daripada tetragrammaton, Pak. Tetapi ini adalah sebuah kondisi yang disebut dengan paralel, gitu, Pak. Paralel itu artinya nama di dalam bahasa ini, di dalam bahasa lain adalah ini. Contoh misalnya, kalau yang salah itu John atau Yohanes, Pak. Nah, itu mirip-mirip. John digunakan orang Inggris, John digunakan orang Inggris, Yohanes mungkin digunakan orang Belanda.
Nah, Nah, itu itu kan adalah yang mirip-mirip. disebut dengan paralel, Pak. Nama itu dulu Ya, paralel. Kalau Bapak bilang nama tidak bisa diterjemahkan, itu betul, Pak. Tapi yang ya. saya maksud tadi itu adalah paralel. Sama halnya dengan Matius dengan Matthew, James dengan Yakobus, itu adalah yang dimaksud orang yang sama. Nah, itu yang disebut Oke, dengan paralel. Yang saya sebut kita dengan cek. menjadi Allah dalam bahasa Arab, itu juga paralel, Pak. Ya, kita cek sekarang, Pak. Ya. Apakah YHWH-nya Israel dan Allahnya Arab itu sama? Orang apa oknumnya? Kita cek apa yang diperbuat. Apakah YHWH pernah mengutuk orang Israel yang tidak melaksanakan hari Sabat menjadi kera yang hina? Nah, gini, Pak. Hmm, Ini pernah ditanyakan kepada rabi-rabi orang Yahudi, ya. ya, Yang disebut dengan sebutan kera untuk orang-orang Yahudi, buat orang-orang Yahudi yang tidak melakukan hari Sabat, itu masih jauh lebih sopan daripada kemarahan Hashem kepada orang Yahudi sendiri gitu. Kalau Bapak mencari teks yang sama di dalam Judaisme, mungkin kita tidak menemukan, Pak. Ya, mungkin kita tidak oke. menemukan. Tidak Tetapi ditemukan. apa yang dilakukan atau yang disebut dengan kera untuk bangsa Yahudi yang tidak melakukan Sabat, itu buat orang Yahudi sendiri, terutama buat rabi-rabi Yahudi, itu masih sangat lembut daripada yang mereka ketahui, yang mereka dimarahi oleh Hashem gitu, Pak. Jadi artinya sebutan kera untuk mereka itu bagi mereka tuh suatu hal yang tidak menyakitkan hati mereka, karena mereka tahu bahwa mereka tuh jauh lebih ngebangkang gitu, Pak, daripada sebutan kera gitu. Nah, pertanyaan saya bukan ke sana, Pak. Apakah YHWH yang ada di perjanjian lama kitab orang Yahudi pernah akan mengutuk orang Israel menjadi kera yang hina jika mereka tidak melaksanakan hari Sabat? Itu pertanyaannya. Kan tadi saya jawab, Pak, teksnya tidak ada. Tidak ada. Oke. Iya, Berarti kan tidak ada. iya, Akhirnya teksnya Bapak tidak ada. bergerak kepada anggapan-anggapan, kan begitu, Pak Dondi. Ya, Nah, kalau memang tidak pernah, sedangkan yang di sini pernah, kan beda itu, Pak. nah, kan begini, Pak. Maaf, Biar maksud bagian saya argumen ini saya gunakan persis sama dengan Pak Dondi berargumen tentang nama Yehosua tadi itu, Pak Dondi. Itu maksud saya. oh, oh beda, Pak, Yehosua, beda. YHWH beda, Allah, YHWH juga beda. Nah, Nah, gini, Pak. kemudian menjadi sama karena diartikan. Itu, Pak. Bukan diartikan, Pak. Paralelnya itu, Pak, paralelnya. Tadi saya menjelaskan paralelnya. Bapak tadi sendiri bilang, Paralelnya dari mana John, ke mana? Ya. gini, tadi kan Yod saya berikan W, contoh, Pak. ya. Enggak. Tadi Yod kan He saya Waw memberikan He contoh. dengan Alef Alif Lam Lam Ha, itu paralel dari mana? Beda huruf itu, Saya Pak. tadi saya tadi nanya sama Bapak kan, John sama Yohanes Ya. tuh yang salah yang mana, Pak? Loh, itu kan nama di negara ini, Iya. ya kan? Nah, Ya. justru itu. Ini kan bukan nama orang, ini nama Tuhan ini. Iya. Iya Iya. itu, Pak. Nah, Makanya kan jadi tadi ya, nah, gini, Pak. silakan, Pak. Kalau bahasa Aramaiknya nama Tuhan siapa, Pak? Bapak tahu nggak? Ada yang bilang Elah, ada yang Terus? bilang Allah. Nah, Nah, bisa ditelusuri sekarang lanjut, Pak. Ya. kalau Allah dengan Allah deket kan, Pak? Ya, dekat. Hanya beda huruf A di belakangnya gitu loh. Iya. Jadi kalau Bapak memperkarakan Yod He Vav He dengan kata A L L A H, karena yang Yod He Vav He ini dari bahasa Ibrani yang mempunyai huruf yang berbeda dengan huruf Arab, terus Bapak nanya paralelnya dari mana? Saya rasa juga nggak di sana, Pak. Ya. Kalau Bapak membandingkan Yod He Vav He dari huruf Latin pun ke bahasa Arab yang atau huruf Latin juga yang A L L A H juga itu tidak bijaksana kalau menurut saya. Tetapi karena ini bahasa teks asli Ibrani ke dalam teks bahasa Arab, ya Pak ya. Terus dibilang paralel Bapak Ya. tidak terima, sedangkan Bapak menerima Yohanes dan John, Matthew dan Matius, yang menerjemahkan ini orang rabi, Pak, gitu. Artinya dia paham bahwa tetragrammaton di bahasa Ibrani itu adalah proper name Tuhannya Israel.
Allah di dalam bahasa Arab itu juga proper name Tuhannya bangsa Israel dalam bahasa Arab gitu. Jadi Bapak harus menggunakan standar yang sama. Menurut Kalau Bapak Rabi bilang itu, Yohanes dengan John itu sama, menurut Rabi ya itu ya. iya. Kalau Bapak bilang Yohanes dan John itu adalah sama, Yod-Heh-Vav-He dengan Allah dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-He dalam bahasa Ibrani itu yang sama. Menurut Rabi itu, ya Bapak nggak bisa tolak gitu loh. Sama dengan Loh, kan misalnya tadi, John dan Yohanes sama kan menurut mereka. nggak menurut Bapak, Kalau saya menurut nanya mereka menurut beda Bapak. ya beda. Nggak menurut Bapak sama apa Loh, beda? menurut saya sama karena menurut mereka sama. Nah, Menurut iya. saya Nah, sama karena menurut mereka sama gitu, Pak Dandi. karena nah, itu kan Nah, bukan sekarang arti, Pak. Itu pertanyaannya, paralel. menurut Rabi sama, apakah menurut Musa sama? Menurut Musa yang di mana nih? Oh, putus. Loh, Halo? kan nama Yahweh kan diperkenalkan Allah kepada Musa, Iya, bukan kepada Rabi itu. iya. Nah, itu maksudnya Pak Dondi. Jadi Nah, terus paralel menurut si Rabi, bukan menurut Musa, kan begitu. kalau menurut Musa apa, Pak? Ya itu, Yahweh itu. Terus kalau Rabi itu lebih punya otoritas atau enggak, Pak? Terhadap Dia punya Taurat. otoritas. Dia punya otoritas dari mana terhadap Taurat? Nah, yang punya otoritas terhadap Taurat siapa, Pak? Yang Kan punya tadi kita udah otoritas setuju. adalah Tuhan dan Musa, kan? Enggak, sekarang orang Mereka ini kan Yahudi. yang menerima, yang mewarisi, yang menerjemahkan, yang menafsirkan dan sebagainya itu, Pak. Bukan, maksud saya orang Yahudi, kan tadi kita udah bilang, orang Yahudi lebih punya otoritas terhadap tanah kan, Pak? Ya, dibandingkan orang Kristen, kan? Iya, iya. Nah, kalau dibandingkan Sekarang, dengan Musa bagaimana? loh, sekarang kalau menurut Bapak, Musa menulis Taurat. Ya, Iya. Tahun berapa Pak Musa menulis Taurat, Pak? ya, Dan tahun ya, berapa ketika Taurat itu? Dan ya, Taurat itu ditemukan tahun berapa, Pak? saya Atau tidak ditulis tahu tahun berapa? ditemukan tahun berapa ya. Saya tidak tahu. Itu bisa Nah, di riset itu. ya, Kalau bukan Musa, hidupnya lalu abad siapa? keberapa, Pak? Musa itu Ya, hidupnya abad keberapa? Musa hidupnya abad keberapa? iya ya sebelum Masehi ya. Jauh, Pak, sebelum Masehi, Pak. Abad Iya kan keberapa di kira-kira, Firaun, Pak? di Mesir dia hidup. Abad keberapa? Nanti saya harus cek ulang itu Pak Dondi. Abad 14-15, Pak. Oke, ya. Nah, tanah ditulis tahun berapa, Pak? Menurut Menurut Pak Dondi sarjana-sarjana. tahun berapa? Ya. Menurut Bapak Yang Pak tahun Dondi berapa? temukan tahun berapa? Yang saya tahu ditemukan paling awal itu tahun 600 sebelum Masehi, Pak. Oke, berarti ada selisih berapa tahun? Nah, hitung aja, 700-800 tahun. Apakah Musa hidup 800 tahun? Jadi tanah itu ditulis berdasarkan teks yang mana? Maksud Bapak? Tanah tahun 600 itu ditulis berdasarkan teks yang mana? Teks tahun berapa? Disusun ulang oleh Ezra, Pak. Iya, itu ada kisah itu, Nah. penyusunan ulang. Jadi Nah. sebelum itu kan sudah ada, Pak. Di mana, Pak? Bisa tunjukkan nggak, Pak? Loh, kalau disusun ulang berarti kan sebelumnya sudah ada. Disusun ulangnya bukan dari teks yang ada, Pak, tetapi dari oral tradition. Loh, iya. Ada Kan oral orang Yahudi kan tradition. kita tahu, Pak. Orang Yahudi mau cocok tanam nyanyi, mau perang nyanyi, mau ngapain aja semuanya nyanyi. Nah, nyanyian-nyanyian itulah semua yang ada di dalam kehidupan orang Yahudi yang akhirnya disusun menjadi tanah. Yang tertulis ada nggak, Pak, selain daripada dua loh batu? Pak, di Keluaran 17 ayat 14, Tuhan sudah memerintahkan Musa untuk menulis. Menulis apa, Pak? Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab Ya, menulis sebagai apa, tanda Pak? peringatan. Menulis Menulis. apa, Pak? Menulis kejadian sampai ulangan. Dalam Apakah ayat ini menulis kisah tentang kemenangan orang Israel melawan orang Amalek dalam ayat 14 ini ya. Lalu Musa tahu peristiwa penciptaan dari mana? Kalau bukan dari Tuhan sendiri. Bapak kasih tahu saya. Itu. Ya. Bapak kasih tahu saya bagaimana ceritanya Musa bisa menceritakan kematiannya sendiri. Nah,
Berarti kematian Musa itu ditulis oleh orang lain. Nah, sekarang Bapak setuju kan bahwa Taurat tidak ditulis oleh Musa? Semua Taurat tidak ditulis oleh Musa. Tidak. Kisah Saya penciptaan. punya bukunya. Saya punya bukunya, Pak. Lalu siapa yang menulis kisah penciptaan? 4 mazhab, Pak. 4 Ya. kelompok, 4 sekolah yang Ya. hadir pada saat Raja Yosia. Gitu ya. Pada saat terus sampai ke zaman pembuangan di Babel, yang mana di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ada 4 sumber, Pak. 4 sumber. Yang pertama, sekolah atau kelompok Yahwis. Yang kedua, kelompok Elohis. Yang ketiga, kelompok Deuteronomis. Yang keempat, kelompok Priestly, Pak. Nah, yang Bapak pegang menyusun, pendapat itu? Bentar, itu Bapak orang pegang Kristen yang pendapat ngomong. itu? Ya, Itu Bapak yang pegang ngomong orang pendapat Kristen. itu? Iya. Enggak, maksudnya Bapak Itu yang percaya ngomong itu? orang Kristen, Pak. Enggak, maksudnya Pak Dondi percaya pendapat itu? Iya, itu teori, Pak. Teori. Oh, teori. Sebab teori itu, Pak, bertentangan dengan Al-Quran loh. Nah, sebutkan, Pak, bertentangannya di mana? Karena kitab Taurat itu diwahyukan oleh Allah langsung kepada Musa. Betul. Tapi dituliskan nggak oleh Nabi Musa? Kalau begitu siapa yang menulisnya menurut Al-Quran? Yang menulis Ketika- adalah orang-orang yang menulis adalah orang-orang yang merubah, ya, yang merubah-rubah dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Semuanya, Al-Baqarah 79, Pak. semua kitab Taurat itu ditulis oleh orang-orang itu? Bapak bisa buktikan nggak dari Kejadian sampai 2 Tawarikh, ya? Kalau tanah kita bicaranya sampai 2 Tawarikh, Pak. Itu ditulis oleh siapa? Kejadian sampai Ulangan aja deh. Bisa nggak Bapak buktikan bahwa itu ditulis oleh Musa? Makanya, kalau bukan oleh Musa, kan oleh siapa? Ya, oleh Sementara menurut pengikut-pengikut. Al-Quran itu diwahyukan langsung kepada Musa. Diwahyukan itu belum tentu ditulis, Pak. Belum tentu ditulis. Ya. Lalu kalau Namanya begitu, wahyu. menurut Al-Quran, siapa yang menulisnya? Kalau yang menulis tadi saya sudah sebutkan di Al-Baqarah ayat 79. Mereka menulis dengan tulisan mereka sendiri dan mengaku ini dari Allah. Jadi, Pak, menurut Islam, menurut Quran, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Jadi, menurut Quran, Taurat, Zabur, Injil itu bukan Bible-nya Bapak, bukan Bible-nya orang Yahudi, Pak. Jadi, menurut Quran, tidak ada Taurat yang benar karena sudah dipalsukan oleh orang-orang itu. Taurat yang benar itu adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kitabnya ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, Tidak ada. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. kan tadi saya sebutnya wahyu, Pak. Kan tadi kan sebutnya wahyu. Iya, Kalau tapi kitabnya wahyu tidak ada ya. Kalau wahyu seperti apa, Pak? Kalau wahyu, Pak? Al-Quran bilang yang menurunkan kitab Taurat loh. Pak, Kitabnya ada, Pak. kitab, yang namanya kitab, Pak, yang namanya kitab dalam bahasa Arab itu belum tentu berarti buku, Pak. Belum tentu seperti ini. Apakah Oke. zaman Musa sudah ada buku, Pak? Oke, berarti tidak ada kitab Taurat, tidak ada kitab Zabur, tidak ada kitab Injil yang berbentuk tulisan ya. Tidak ada. Bapak bisa nggak tunjukkan tulisan Yesus yang mana? Tulisan siapa? Yesus. Yesus tidak menulis kitab Injil. Nah, iya makanya. Bapak sendiri setuju dengan Iya. saya. Yang menuliskan murid-muridnya. Menulis apa, Pak? Menulis wahyu yang diterima oleh Yesus atau menulis biografinya Yesus? Menulis wahyu yang diterima oleh Yesus, menulis biografinya Yesus, menulis apa yang dikerjakan Yesus. Banyak yang mereka tulis. Berarti apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Injil atau wahyu yang diterima oleh Yesus? Bukan. Bukan. Oke, terus apa dong, Matius, Pak? Markus, Lukas, Injil itu adalah kesaksian yang berisi firman Tuhan dan kisah hidup orang-orang yang terkait dengan firman itu. Tadi sudah terangkan awal itu, Pak Dondi. Ya. Ya. Berarti Matius, Markus, Lukas, Jadi Yohanes bisa buat dibaca. Pak Herman bukan Injil ya, Pak ya? Injil dong. Tuh, tadi saya tanya, Bapak bilang bukan. Sekarang Bapak bilang Injil. Gimana? Loh, Bapak tanya apakah itu wahyu yang diturunkan kan? Ya, saya bilang Oke. bukan. Oke. Sekarang saya tanya, saya ulang ya, Pak ya, pertanyaan saya.
Oke, Apakah silakan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut Injil? Disebut Injil, ya. Apakah yang disebut Injil dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Injil yang diterima oleh Yesus? Tidak. Tidak. Ya udah setuju kan berarti kan? Di dalam Iya. Islam kita memahami bahwa Injil adalah wahyu yang diterima Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel pada zaman itu. Dan Nabi Isa Ya. Al-Masih tidak menulis Injil. Apakah kitab Injil ada pada zaman itu? Maksud Bapak kitab Injil tulisan siapa? Kitab Injil entah tulisan siapa, tapi adakah kitab Injil dalam bentuk buku pada zaman itu? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Kalau yang disebut dengan Injil tunggal itu tidak ada. Ya, Kalau tidak yang ada, disebut ya. dengan Injil banyak jamak Ya. itu ada banyak. ya, Tetapi yang kita pahami Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih itu bukan gospel, Pak. bukan gospel. Saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu. Baik. Saya Ya. terima kasih banyak atas waktunya, atas pembicaraan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat Pak Herman dan juga nanti Ya. insya Allah buat bermanfaat buat orang lain juga, ya Pak ya. Ya. Dan saya berharap Yesus yang hidup itu mau berbicara kepada Pak Dondi. Ya, saya juga berdoa semoga Tuhan Yesus memberkati Pak Herman. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya. Tuhan Yesus, Pak. Jadi bukan Yesus Tuhannya gitu. Bapak di surga berbicara memberkati saya. Amin, saya bilang. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Sampai ketemu kembali. Oke. Ya. Salam buat Ya. keluarga. Ya. Salam juga, Pak. Jangan kaget ketemu Tuhan Yesus, Pak ya. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Enggak Dia kaget. masih hidup loh. Oke. Karena nggak ada Tuhan Gitu, Yesus, Pak. Ya. Ya. Sakitnya sampai ke ubun-ubun tu.